Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 15 September 2025. Gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Perayaan ini mulai populer dalam gereja Katolik sejak abad ke-12. Dimulai oleh para biarawan Benediktin, lalu menyebar ke seluruh gereja Katolik. Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal 15 September sebagai perayaan peringatan. Maria memberi inspirasi untuk kita. Ia setia dalam menemani Yesus sampai puncak Kalvari. Perjalanan Maria menemani putra Yesus istimewa. Ia jalani dengan tulus dan setia. Maria mempasrahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Kita ingat kata-kata indah yang disampaikan Maria. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan pada kita bahwa dalam penderitaan yang luar biasa itu, Yesus masih peduli dengan orang-orang yang dikasihinya. Kepada Maria ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Maria yang telah setia mendampingi Yesus sejak awal hingga di puncak Kalvari, kini dipercayakan kepada murid yang dikasihinya. Ini adalah lambang dari semua murid yang mengasihi Kristus. Maka Maria menjadi bunda gereja, ibu bagi semua yang percaya. Maria mendampingi kita dalam perjalanan iman, mendoakan kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana setia pada rencana Allah meski dalam penderitaan. Saudaraku terkasih, kisah Injil dan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita menantang kita. Apakah kita tetap setia pada Kristus walaupun dalam penderitaan dan kesulitan hidup? Apakah kita tetap berdiri di kaki salib Yesus bersama Maria dan Yohanes? Atau kita memilih jauh dan mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot? Maria setia menyertai putranya sampai di puncak Kalvari. Kita bisa membayangkan betapa sedih, betapa pedih hati Maria. Seorang ibu memandang putranya digantung di kayu salib. Sebuah peristiwa yang tidak dibayangkan olehnya, tapi dia harus menerima dengan taat dan setia pada kehendak Allah. Mari kita belajar dari Maria soal ketaatan dan kesetiaan. Dalam kesulitan dan penderitaan dia tetap taat dan setia, tetap penuh penyerahan pada rencana Bapa. Semoga kita juga demikian, agar dalam kesulitan hidup kita selalu berjuang bersama Kristus. Kristus yang akan membantu kita untuk meringankan persoalan-persoalan kita. Kristus akan membantu meringankan penderitaan kita. Saat dunia menawarkan jalan pintas dari penderitaan, salib mengajarkan kita ketekunan, kesetiaan, kasih, dan pengorbanan. Di sanalah kita belajar menjadi murid yang sejati. Seperti Yohanes dan mencintai Maria sebagai ibu kita semua. Mari kita belajar dari Maria. Dalam situasi kepahit apapun, tetap setia karena Tuhan mencintai kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.